Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Alfarici, NIM 21157201110, Prodi Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem terdistribusi yang diampu oleh Bu Puji Utami. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Sistem terdistribusi dapat dikatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan dan secara normal. Setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Dalam penggunaannya, sistem terdistribusi sangat diperlukan karena 1. Performance. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. 2. Distribution. Banyak aplikasi yang terlibat, sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh, aplikasi perbankan dan komersial. 3. Reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. 4. Incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat, seperti sharing data atau resource. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware seperti disk, printer, scanner, juga software seperti file, basis data, dan objek data. 5. Communication. Menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi antara lain 1. Otonomi lokal. 2. Pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat. 3. Produktivitas pemakai. 4. Pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai. 5. Dialog terminal. 6. Akses untuk sumber daya dan data yang jaraknya jauh. 7. Jarak menjadi tidak nyata. 8. Ketersediaan. 9. Privasi dan keamanan. 10. Audit. 11. Ketepatan dan konsistensi. 12. Kemudahan pengubahan. 13. Proteksi. 14. Penyembunyian kerumitan. Beberapa contoh dari sistem terdistribusi yaitu 1. Internet. Internet merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. 2. Intranet. A. Jaringan yang teradministrasi secara lokal. B. Biasanya proprietary. C. Terhubung ke internet, biasanya melalui firewall. D. Menyediakan layanan internal dan eksternal. 3. Sistem distribusi multimedia. Biasanya digunakan pada infrastruktur internet. A. Karakteristik. Sumber data heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real-time. B. Video, audio, teks multicast. Contoh, teleteaching tools, video conferencing, dan video and audio on demand. 4. Mobile dan sistem komputasi ubiquitous. A. Sistem telepon seluler. B. Komputer laptop dan ubiquitous computing. C. Handheld device, PDA, dan yang lainnya. 5. World Wide Web. A. Arsitektur klien atau server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet. B. Shared resource. 6. Contoh distribusi yang lainnya seperti A. Sistem telepon seperti ISDN, PSTN. B. Manajemen jaringan seperti administrasi sesumber jaringan. C. Network File System atau NFS, seperti arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan. Contoh implementasi sistem terdistribusi pada sistem penjualan tiket online seperti pada aplikasi Traveloka. Cara kerja penjualan tiket pesawat online adalah, misalkan, pada aplikasi Traveloka menyediakan pemesanan dan pembayaran tiket pesawat secara online. Jadi, pelanggan bisa langsung memesan tiket secara online. Maka, ia harus terlebih dahulu membayar ke bank, kemudian mengirim bukti pembayaran. Kemudian, pelanggan akan diberikan e-tiket yang akan ditukar saat boarding di bandara. Sebelum ia membayar, ia masih berstatus belum lunas
dan diberikan tenggat waktu beberapa jam dari waktu pemesanan. Jika ia belum membayar, maka pemesanan yang dilakukan dianggap hangus. Contoh untuk sebuah pemesanan di mana pemesan akan memesan tiket online untuk keberangkatan dari cabang A. Maka data pemesanan dapat diakses oleh cabang tersebut dan server pusat. Sedang cabang lain tidak bisa mengakses supaya tidak terjadi deadlock. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.